Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat? Puji Tuhan.
Luar biasa di pagi hari ini kita orang-orang pilihan Tuhan. Raja Daud katakan di Mazmurnya bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Berbahagialah kita saat ini, yang pagi-pagi saat ini kita berada di dalam gerejanya Tuhan, menyembah Allah kita. Karena di hadirat Tuhan itulah letak kekuatan kita. Di hadirat Tuhan, Tuhan siap menjamah hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Karena dialah Allah yang baik dalam hidup kita. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita rindukan dalam hidup kita menyembah Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, kalau kita sudah mempunyai hati untuk datang beribadah pada saat ini, mari kita memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di waktu yang singkat ini, kita mau sungguh-sungguh menyembah Allah kita. Karena dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan untuk hidup kita. Saudara Bapak Saudara untuk makin berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Ku sembah ku Kau. sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembahmu Tuhan. Menyembahmu. Menyembahmu. Menyembah yang hidup bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Menyembahmu seumur hidupku. Yesus yang layak disembah. Haleluya. Tuhanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kebaikan-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Allah yang selalu ada, selalu beri kekuatan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Sekiranya lama-lama, sekiranya lama-lama, sekiranya lama.
Haleluya. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidup kami Tuhan, kami selalu menyembah-Mu. Kami selalu ada dalam hidup. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Amen. Kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Yesus kita yang luar biasa. Dialah Allah yang layak kita tinggikan, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita baik sekali, haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mazmur Daud katakan, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, amin. Disitulah letak kekuatan karena akan dicurah-curahkan berkat-Nya untuk kita, amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu,
Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah kita, orang yang sangat bahagia, karena biar kita ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita.
Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan ini yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Tuhan pencipta kita, Dialah tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Mungkin orang lain, mungkin orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kita punya Allah yang selalu menciptakan hidup kita, yang membuat hidup kita saat ini ada. Dia lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Kita punya Allah yang tahu segalanya dalam hidup kita. Mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, karena Dia mengenal kita lebih dari segalanya. Saya udah berbicara untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan
bagi Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Pagi hari ini Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena segala apa yang sudah Engkau taruh, Engkau kerjakan, Engkau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, itu boleh menjadi bagian kami ketika kami menapaki hari-hari kami Bapa. Mungkin secara manusia kami tidak dipandang oleh dunia. Mungkin secara manusia kami tidak mendapatkan tempat di dunia ini. Tapi kami tahu persis Allah memandang kami. Allah menerima kami apa adanya. Oleh karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di atas segala sesuatunya Tuhan. Kami bersyukur punya pribadi Allah yang sedemikian mengasihi kami. Bersyukur punya Allah yang terus menghidupi kami dalam apa yang boleh kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Kau berikan pada kami. Manakala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh mengakui itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap penyembahan kami kiranya boleh menembus hadirat Tuhan. Tuhan boleh bersuka di atas puji-pujian kami. Dan kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Ketika kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau pagi hari ini Bapa. Di tengah ibadah ini, kami menyerahkan langsung setiap persembahan-persembahan yang boleh dibawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan layakan, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memperlebar kerajaan surga-Mu di atas muka bumi ini. Boleh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu tempat ini. Dan Tuhan satu kali, Dia pernah membiarkan kami hidup dalam kekurangan. Tapi boleh membawa jemaat-Mu hidup dalam kecukupan, malahan berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar, kami tidak duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan maui, Tuhan kehendaki atas hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi berkati jemaat-Mu. Supaya waktu yang singkat ini, iblis tidak mengambil bagian secuil pun dari kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami boleh diberkati oleh karena kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepenuh waktu ini kami menyerahkan ke dalam otoritas-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Selamat pagi, selamat beribadah di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau sedikit tes. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Gembala, kayaknya sekali waktu Ibu Gembala perlu menyeragamkan ya. Perlu menyeragamkan. Ya. Karena dulu ketika belum ada firman dari Pak Agus ya, kayak sudah seragam ya. Hampir di semua gereja itu kayak gitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tapi ketika Pak Agus Setia dikasih firman-Nya, ya, ketika bagaimana kabarnya udah beragam ya. Ya. Yang satu jawab
tetap luar biasa, ya. Yang satu menjawab biasa-biasa saja, ya. Yang satu menjawab baik. Ya. Kita tunggu nanti arahan Ibu Gembala, ya. Responnya yang baik seperti apa, ya. Jadi ketika nanti ada tamu dari luar bilang, bagaimana kabarnya? Ya, samaan itu punya jawaban yang senada, seirama, dan meyakinkan. Oke, ya. Tema untuk bulan ini, ya, takut akan Tuhan. Ya. Terima kasih untuk Ibu Gembala, staf Gembala yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk sekali lagi berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Ya, bukan dengan gagah dan kuat manusia, tapi itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 7. Ya. Situ firman Tuhan mengatakan ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang. Ya. Jadi Bapak Ibu kebenarannya seperti ini. Ya. Kok tema yang lalu dipakai lagi tema untuk bulan ini? Ya. Harapannya ketika kita udah tahu, ya, kita nggak sekedar tahu. Ya. Kita menyimpan firman itu dalam hidup kita, merenungkannya, dan kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada seberapa banyak, ya, orang percaya yang tinggal di atas muka bumi ini, ya, keingintahuannya besar. Ya. Jadi ingin tahu hal-hal yang murni, hal-hal yang benar, kebenaran firman Tuhan itu besar. Ya. Ingin tahunya besar, rasa kepengen tahu dari pembicara-pembicara itu cukup besar. Tapi ketika udah tahu, seringkali terjebak untuk berhenti sampai di situ. Ya. Dengar, terima, cuma sampai di situ. Ya. Tidak mengambil step-step berikutnya. Sampai ujungnya untuk menjadi pelaku firman. Ya. Ini hampir terjadi di gereja-gereja Tuhan. Ya. Banyak orang-orang percaya terjebak di situ. Ya. Mendengarkan firman, tapi tidak melakukan firman. Ya. Ada banyak hal yang diterima, ya, tapi terbatas hanya sampai di situ. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 7. Ya. Ya. Ajarkan itu berulang-ulang, ya, kepada anak-anakmu. Ya. Entah engkau sedang duduk, entah engkau sedang berjalan, entah engkau sedang terbaring, entah engkau sudah bangun. Ya. Dimanapun engkau berada, baik engkau di rumah, di perjalanan, di tempat yang lain, di tempat yang jauh, ajarkan itu berulang-ulang. Supaya apa? Ya. Firman Tuhan itu menjadi tanda di tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Ya. Tidak cukup itu menjadi bagian yang kita dengar, ya, tapi itu juga menjadi bagian yang kita lakukan. Ya, itu. Ya. Ketika kita belajar dengan takut akan Tuhan ini, ya, sudah banyak hal yang kita pelajari, kita terima. Harapannya adalah kita menjadi pelaku-pelaku yang benar-benar kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya. Pagi hari ini dalam waktu yang singkat, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekaliannya belajar dari seorang tokoh, ya, dari seorang tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa karena pribadinya, ya, seorang yang sedemikian takut akan Tuhan. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 kita akan baca. Ya. Kitab di Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, kita bacakan saja, ya. Mulai ayat yang pertama. Obadya, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana,
Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan anak nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan baga dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Bapak Ibu Saudara ya. Tadi kita sudah baca seorang tokoh yang bernama Obadya ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahunya Obadya itu pendeta besar ya dari gereja terkenal ya. Obadya ya. Ini ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Kita baca tadi dari pasal 18 ayat 3 ya. Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya ini mempunyai kedudukan sebagai kepala istana dari kerajaan Israel yang rajanya ada seorang Ahab. Ya. Kalau Bapak Ibu baca kisah di pasal sebelumnya, ya, ketika seorang Nabi Elia bertemu dengan Ahab yang mengatakan bahwa kalau aku mengatakan tidak hujan, Tuhan tidak akan menentukan hujannya. Ya. Kita cukup sering mendengar kisah ini. Ya. Seorang nabi besar, Elia yang dipakai Tuhan. Perkataannya penuh kuasa. Ya. Elia mengatakan 3,5 tahun ini ya, tanah Israel tidak akan diturunkan Tuhan hujan. Dan benar. Ya. Selama 3,5 tahun Tuhan tidak menurunkan hujan di tanah Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana kalau hujan tidak turun sepanjang 3,5 tahun. Ya. Kita sudah memasuki musim kemarau, ya. Sekali masuk hujan. Ya. Tapi ketika hujan tidak turun beberapa bulan saja, ya, kita akan dapati sumber-sumber air mulai mengering. Ya. Sumur-sumur mulai menyusut. Ya. Orang kesulitan mencari air bersih. Ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan 3,5 tahun Israel tidak turun hujan. Dan kita baca tadi bagaimana Ahab ya, menyuruh Obadya ya, untuk menjelajahi tanah Israel. Mencari sumber-sumber air yang masih ada airnya. Ya, supaya dia katakan ternak-ternak itu ya, bisa mendapati rumput yang hijau, air yang mencukupi. Ahab mengatakan supaya kita sampainya nanti tidak terpaksa untuk membunuh, menyembelih ternak-ternak kita. Ya. Ini kejadian di Israel pada waktu itu. Obadya, ya. Kita baca tadi Obadya sebagai kepala istana, tangan kanan Raja Ahab. Ya. Bagaimana dia sebagai seorang pejabat yang punya kuasa, berkuasa, ya, punya pengaruh yang sedemikian besar. Ya. Tapi kita baca tadi, ya, ia orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita sering mendengar, kita sering membaca, kita sering melihat orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kuasa, punya power, utamanya di lingkar kekuasaan, di lingkar pemerintahan. Ya. Ketika dia punya kuasa, bagaimana seringkali dia menyalahgunakan kuasanya, menyelewengkan wewenangnya. Ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Korupsi dan sebagainya. Tapi kita baca Obadya. Ya. Obadya orang yang takut akan Tuhan. Dia mengerti betul bagaimana Tuhan punya rencana dalam hidupnya secara pribadi.
Dia mengerti betul bagaimana dalam hidupnya Tuhan mau pakai dia, ya, menjadi orang yang cukup penting di pemerintahan Raja Ahab. Ya. Dia bisa menggunakan wewenang kuasanya sebagai kepala istana dengan benar, tidak menyalahgunakan jabatannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai orang yang diberi wewenang yang luar biasa ini, ya, dia punya kuasa untuk menggunakan sumber daya kerajaan Israel pada waktu itu. Ya. Dia bisa menggunakan lumbung-lumbung Israel pada waktu itu. Ya. Dan kita baca bagaimana dia menyelamatkan 100 nabi Tuhan. Menyembunyikan mereka dalam gua menjadi 2 kelompok, 50 orang. Orang yang takut akan Tuhan, ya, Tuhan akan pakai dia dalam hidupnya, dalam kapasitasnya, ya, untuk, ya, melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Dia akan bisa mengambil langkah-langkah penting, ya, seperti yang sudah firman Tuhan catat ini. Ya. Dia menyelamatkan 100 orang nabi Tuhan. Bayangkan, ya, kita bayangkan, ya, seorang Obadya, ya, menyelamatkan nabi Tuhan, tidak hanya 1-2 orang nabi, tapi 100 orang. Menyembunyikan mereka dalam gua dan tidak ketahuan oleh seorang Ahab. Ini bisa kita pelajari bagaimana Obadya, ya, melakukan hal-hal yang sedemikian rupa, ya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, ya, dan tidak pernah ketahuan sekalipun oleh Raja Ahab, apalagi oleh Isabel, ya, istrinya. Ya. Bapak Ibu perlu tahu, ya, ketika Isabel, ya, menyerukan untuk membunuh nabi-nabi Tuhan, ya, dia bilang pada Ahab, ini bunuh itu nabi-nabi Tuhan itu. Ya. Isabel melakukannya. Ya. Sementara Isabel melakukan itu, Obadya melakukan bagiannya, menyelamatkan yang 100 nabi itu. Bukan hanya sekedar menaruh dalam gua atau tinggal, tidak, tapi Obadya memelihara hidup mereka sepanjang 3 tahun lebih itu. Ngasih mereka makan pagi, siang, sore. Enggak cuma sehari 2 hari. Tapi sepanjang hujan tidak turun di tanah Israel, Obadya memelihara hidup mereka. Bisa kita bayangkan, ya, bagaimana stok makanan di kerajaan Israel yang sedemikian ini, yang bisa Obadya manage, bisa Obadya lakukan sebaik-baiknya. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian sesudahnya, ya, ketika Isabel, ya, itu Isabel pun memelihara nabi-nabi Baal dan Asyera itu 850 orang. Ya. Jadi yang 850 orang nabi Baal dan Asyera ini dipelihara Isabel. Ya. Sementara Obadya 100 orang. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana stok makanan Israel yang cukup melimpah untuk memelihara sekian ratus orang. Belum termasuk keluarganya, raja, pegawai-pegawainya, dan seterusnya. Ya. Obadya sebagai kepala istana Israel pada waktu itu, ya, dengan hikmat Tuhan, ya, bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena apa? Hidup takutnya akan Tuhan. Kita baca di bagian berikutnya. Ya. Sedang ayat yang ke-7, sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali Elia, Obadya sujud serta bertanya, engkaukah ini
hai tuanku Elia. Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan pada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta Allah yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita baca di bagian perikop ini, ya, ketika Obadya, ya, bertemu dengan Elia, ya, nabi besar itu, ya, dan ketika dia melidiki, oh ini benar Elia, ya, Obadya sujud di tanah, ya, dia memberikan hormatnya kepada Elia dan berkata, ya, apakah engkau benar? Elia menjawabnya benar, ya, dan mengatakannya, ya, sekarang kamu pergi kepada tuanmu Ahab, katakan Elia ada. Ya. Bagi Obadya, ya, dia tahu persis. Ya. Elia ini nabi Tuhan yang most wanted pada waktu itu, ya, orang yang paling dicari di Israel pada waktu itu. Ya. Ketika Isabel dengan geramnya, ya, dengan marahnya, ya, yang memohon pada Ahab untuk mencari Elia, ya, hidup-hidup dan membunuhnya. Seketika itu kabar itu tersiar ke seluruh Israel. Barang siapa menemukan Elia, tangkap dia dan bunuh dia. Ya. Dan itu kejadian itu ketika sekian beberapa bulan, ya, dan hampir mendekati 3 tahun. Ya. Tiba-tiba Elia berdiri di hadapan Obadya, ya, yang katakan, sekarang katakan pada Ahab, Elia ada. Ya. Bagi Obadya, ya, ini situasi yang cukup pelik. Ya. Kita baca dari apakah engkau, ya, hendak, ya, menyerahkan aku pada Ahab untuk dibunuhnya. Ya. Ketika aku mengatakan pada Ahab, Elia sekarang ada, sudah ketemu. Ya. Dan barangkali aja, ya, nanti roh Allah membawa Elia pergi entah kemana, membawa entah kemana, dan tidak ditemukan Elia. Ya. Dikatakan nanti Ahab, Obadya engkau bohong. Ya. Pasti Ahab akan membunuh dia. Itu yang ada dalam pemikiran Obadya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita baca perikop ini, ya, Obadya adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Saya yakin bahwa Obadya ini tidak takut dengan kematian. Ya. Tidak takut dengan kematian. Apa yang sudah dikerjakannya, ya, dia menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan. Ya. Itu bukan pekerjaan yang ringan, ya. Dan bukan pekerjaan yang tidak penuh risiko. Ya.
risikonya berat. Ya. Kalau sampai kedengaran Obadja menyembunyikan 100 nabi di telinga Ahab, apalagi di telinga Isabel, ya, Obadja pasti mati. Ya. Sudah pasti itu. Ya. Tapi Obadja menempuh risiko itu. Karena apa? Takutnya kepada Tuhan. Ya. Orang yang takut kepada Tuhan, ya, dia tidak takut terhadap kematian. Ya. Yang ditakutkan Obadja adalah mati konyol aja. Ya. Kalau sampai Ahab membunuh dia dengan situasi dia mengatakan sekarang Elia ada. Tapi ketika Elia nanti tidak didapatinya, ketika nanti Obadja sekalian dibunuh oleh Ahab dan Isabel, yang ngurusin 100 nabi ini siapa? Ya. Itu pemikiran Obadja. Ya. Dia tidak takut dengan kematian. Cuma yang dia khawatirkan bahwa dia tidak mau mati konyol dan melemparkan tanggung jawabnya terhadap 100 orang nabi Tuhan yang sudah dia sembunyikan dalam gua ini. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu kita baca di kitab Lukas coba ya. Ini dasar kebenaran firman Tuhan juga. Ya. Lukas pasal 12. Ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dianya besar, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, ketika dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, ya, dia berkata ini, ya, janganlah kamu takut kepada orang, ya, yang bisa membunuh tubuh, tapi setelahnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berhak terhadap jiwa, tidak berhak terhadap roh kamu. Ya. Janganlah kamu takut. Ya. Tetapi takutlah akan dia, ya, yang setelah membunuh tubuh, ya, tapi bisa melemparkan orang itu ke dalam neraka. Ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya takutlah kepada dia. Bagi orang-orang percaya, bagi kita yang sudah mengenal firman Tuhan sampai sejauh ini, ya, ini kebenaran firman Tuhan. Ya. Takutlah kepada Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Ya. Jangan takut kepada penguasa-penguasa dunia ini, pemerintah-pemerintah, raja-raja dan orang-orang yang punya kuasa, punya power segede apapun, yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa sesudah dia membunuh tubuh itu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kebenaran firman Tuhan. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Hiduplah sedemikian rupa. Ya. Ketika mungkin tasnya ini, ya. Ketika kita mungkin mendapati dompet jatuh, uang jatuh di tengah jalan, ini kan banyak kasus seperti itu. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Pertanyaannya kan,
Ketika kita melihat dompet yang jatuh, ada uang yang jatuh di jalan, itu bukan milik kita. Ya. Apa yang kita lakukan? Mengambilnya, membiarkannya, atau yang lain. Seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia akan bisa mengambil tindakan yang tepat dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Seperti Obadya, seperti Ayub, seperti Abraham, dan tokoh-tokoh iman yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Sehubungan keberadaannya di hadapan Tuhan. Obadya, kita baca tadi, ia orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan ketika dia dalam percakapan dengan Nabi Elia, ya, hambamu ini sejak dari kecil takut akan Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai dia luar biasa, ya, sampai pada level untuk menjadi kepala istana kerajaan Israel. Orang yang punya pengaruh, orang yang punya power, orang yang punya kuasa. Ya. Orang yang diberi kepercayaan besar oleh Raja Ahab. Ya. Dia bisa bertindak tepat sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Dia tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Dia tidak jatuh dalam dosa. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memelihara 100 nabi-nabi Tuhan. Sementara Isabel mencari nabi-nabi Tuhan dan membunuhnya, Obadya menyembunyikan mereka dalam gua-gua dan memeliharanya. Ya. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan tidak pernah ketahuan oleh Raja Ahab sekalipun. Hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan sedemikian ini. Ya. Dia akan melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan dikerjakan dengan benar, dengan tepat. Dan tidak takut menghadapi kematian. Ya. Tidak mau mati konyol. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan maut menghampirinya, ya, dia akan dengan sukarela menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus pun, ya, ketika maut sudah di depannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapanya. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, ya, dan terima ini faithfully worshiped the Lord. Obadya ini seorang yang dengan imannya, dia itu menyembah kepada Tuhan. Ya. Dalam terjemahan yang lain, Obadya seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Itu terus sebagai faithfully worshiped the Lord. Ya. Orang yang sungguh-sungguh dengan hidup imannya, keyakinannya kepada Allah, dia menyembah Tuhan yang sepenuh hatinya. Luar biasa. Ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ada satu kitab, ya, kitab Obadya. Ya. Ini tulisan tangan Obadya yang Tuhan taruh hikmat dalam hidup Obadya untuk menjadi bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Seorang yang takut akan Tuhan, ya, dia akan tahu persis apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia akan bisa mengambil langkah-langkah penting, langkah-langkah yang benar seturut firman Tuhan. Dia tidak takut menghadapi kematian, ya. Tapi dia akan mengerti dengan betul kalau toh waktunya akan tiba, kembali kepada Allah Bapa pun, dia sudah siap menghadapi kematian itu. Ya. Dia selalu menjadi bagian
dari rencana besar Tuhan, ya, untuk menyelamatkan dunia, ya. Dan Tuhan pakai hidup Obadya ini sedemikian rupa, ya, memelihara nabi-nabi Tuhan, memelihara hidup bangsanya, ya, memelihara hidup orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dia pelihara, ya. Dan dia menjadi pribadi yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar, ya. Tipikal orang yang bisa menjadi teladan contoh, ya, bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mungkin kita menjadi orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia ini, tapi dengan apa yang kita lakukan itu mungkin kecil, ya. Kecil bagi dunia ini, ya. Tapi itu besar di hadapan Tuhan, ya. Kita komit menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sepenuh hati kita, ya. Honor and respect, ya. Hormat kepada Tuhan, respect kita kepada Tuhan, ya. Kita menghargai Tuhan, kita hidup segan di hadapan Tuhan. Ketika kita jumpai dalam kehidupan ini, hal-hal yang mungkin sudah tidak lurus lagi di hadapan Tuhan, kita tetap mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kita sudah mengambil komitmen kita untuk takut kepada Dia. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya kita tinggal di dunia ini, tapi kita berpikir jauh ke depan. Kayak kita nantinya pun akan hidup bertemu muka dengan Tuhan. Bertahta bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang kekal selama-lamanya, ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, ya. Kita dengan orang-orang yang sama, ya, takut pada Dia, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, di kerajaan itu nantinya kita ketemu langsung dengan Abraham, dengan Musa, dengan Ayub, dengan Obadya, dengan Daud. Orang-orang yang sudah mendahului kita, tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh yang bisa kita teladani imannya, ya. Itu menjadi bagian kita, ya. Dan itu menjadi kebahagiaan buat kita. Kita nyanyikan lagu berbahagia orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak sekedar menikmati kebahagiaan di dunia ini, tapi juga nanti di kerajaan surga yang mulia, ya. Jadi takutlah akan Dia. Takut, hormat, respect kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Faithful in the worship of the Lord, ya. Ketika dunia ini nantinya bergejolak, ya. Ketika sudah perang di mana-mana, dunia sudah tidak nyaman lagi, tetap takutlah kepada Tuhan, ya. Takutlah kepada Tuhan, ya. Itu boleh menjadi bagian kita, ya. Pagi hari ini, ya, kiranya firman Tuhan itu boleh mengajar kita, menolong kita untuk merenungkan kehidupan kita kembali, ya. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan? Ya. Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian, singer, ya. Kita akan nyanyikan lagu Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Kita akan nyanyikan lagu ini, ya. Kita akan merenungkan firman-Nya, ya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Andreas, ya. Ibu Andreas akan pimpin kita dalam doa.
mengasihi Tuhan. Jawablah itu, di hadapannya. Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hati. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada kasihilah sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk takut akan Engkau. Bukan saja hanya takut, tapi belajar untuk jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang menjadi peringatan, menjadi teguran, dan menjadi kekuatan di dalam sidang jemaat-Mu di Samahan ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Dorkaslin, Ibu Esther, dan Bapak Teddy yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi hamba-Mu di tempat gereja Samahan ini Tuhan. Pakaikan mereka lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di sini. Engkau akan berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, terlebih Tuhan berkati pelayanannya. Terkhusus untuk pagi hari ini untuk Bapak Teddy, kiranya Tuhan akan berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, pakai hidupnya lebih berkenan. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap dan bersandar. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih pada Bapak Teddy Puji yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 29 Juni 2025. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Sabtu 5 Juli ibadah Yud jam 6 sore.
Minggu 6 Juli ibadah raya pagi jam 5:30 pagi dan ibadah raya sore jam 5 sore. Ada perjamuan kudus dan penyerahan anak untuk ibadah sore. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya Minggu tanggal 6 akan ada penyerahan anak, ya ibadah sore. Ibadah blessing kids jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 23 Juni, Saudari Wahyu Isti, Yuis ya. Tanggal Shalom Setiawan, Saudara Shalom Setiawan. 24 Juni, Ibu Poniem, Ibu Lim Ing Sien, Bapak Bagas Dikda. Ya. Bapak Ibu Saudara, penyerahan anak akan dilakukan besok Minggu dan segera yang mau mendaftar silahkan, hari ini hari terakhir ya. Hari ini hari terakhir pendaftaran, segera menghubungi Bapak Tama. Ya, bisa secara online, bisa scan barcode ya. Puji Tuhan, Warta Gereja selesai. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan dana rumah Tuhan dan dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah kita pagi ini dengan doa berkat. Takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih ibadah pada pagi ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir di setiap langkah hidup kita. Percayalah, ketika kita hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan mengiring Tuhan, apapun yang kita hadapi, percayalah Dia yang akan menjadi pembela, menjadi penolong yang akan selalu membimbing hidup kita. Terima kasih Tuhan, ibadah pada pagi ini memberkati setiap kami yang hadir pada pagi ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi ini.
Kami percaya Tuhan, apa yang Dia berikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, ketika hati setiap kita memiliki takut akan Tuhan, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan berpekara di dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menguatkan, meneguhkan, menolong di dalam setiap pergumulan hidup kita. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bersyukur Tuhan, di minggu ini ada beberapa jemaat-Mu yang berulang tahun. Mari Tuhan, semakin dia boleh mengasihi Tuhan ketika 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Semakin mengasihi, semakin setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila ibadah ini selesai, sebentar kita akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu pada pagi ini ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan selalu menuntun, membimbing di dalam setiap langkah hidup kita. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, terlebih diberkati kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, lakukan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menjadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu pada pagi ini. Kita akan katakan bersama-sama, amin.